Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Faradina Rosidauri, nomor induk mahasiswa D2019-4104. Kali ini saya akan bercerita dongeng yang berjudul Kancil Mencuri Timun. Langsung saja simak videonya. Pada suatu hari, hutan dilanda kekeringan yang sangat panjang. Akibatnya, semua makanan habis dan sungai pun mengering. Mau tidak mau, hewan-hewan yang ada di dalam hutan harus keluar hutan untuk menemukan makanan. Tidak terkecuali si kancil. Ia kini kebingungan untuk mencari makanan. Kemana aku harus pergi untuk mencari makanan ya? Sedangkan jika aku bertahan di tempat ini, maka aku akan mati kelaparan. Di mana ya tempat yang menyimpan banyak makanan? Gumam si kancil. Kancil pun berjalan keluar dari hutan. Ia berusaha mencari tempat baru untuk menemukan makanan. Tiba-tiba ketika kancil berjalan, ia menemukan ladang petani yang sangat luas. Di sana ada timun-timun yang segar dan sangat banyak. Melihat timun segar di depan matanya, kancil pun ingin melahap semua timun-timun itu. Seketika timbullah ide kancil untuk mencuri timun milik Pak Petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan timun ini. Toh nanti Pak Petani bisa menanam kembali, ujar si kancil dalam hati. Tanpa pikir panjang, kancil pun memasuki ladang. Ia mulai memakan satu persatu timun milik Pak Petani. Kancil sangat menyukai timun. Tanpa ia sadari, kancil makan timun sampai perutnya kenyang. Lalu ia pun pulang dengan keadaan gembira. Aku tidak perlu kesusahan lagi untuk mencari timun di hutan. Aku bisa datang ke ladang Pak Petani untuk memakan timun-timun itu, kata si kancil dalam perjalanan menuju pulang ke hutan. Benar saja, hari-hari berikutnya kancil selalu mengunjungi ladang Pak Petani. Ia memakan timun-timun yang ada di sana. Nah, awalnya memang jumlahnya sedikit, namun lama-kelamaan jumlahnya menjadi banyak setiap hari. Kancil selalu merasa senang ketika kembali pulang ke hutan. Tanpa kancil sadari, Pak Petani mengetahui perbuatan si kancil. Ia merasa geram atas perbuatan kancil mencuri timun yang ada di ladangnya. Ia memiliki niatan untuk membalas perbuatan si kancil. Aku harus membalas perbuatan si pencuri. Tapi bagaimana caranya? Kata Pak Petani. Pak Petani terus berpikir dan mencari ide untuk menemukan cara bagaimana membalas perbuatan si kancil. Hingga akhirnya ia menemukan ide. Ia mengambil pakaian yang sudah tidak ia pakai, taping dan kelapa. Lalu ia menyatukannya menjadi orang-orangan sawah dan meletakkannya di tengah-tengah ladang timun. Kau akan ketakutan kancil ketika melihat orang-orangan sawah ini, gumam Pak Petani. Suatu ketika, kancil yang lapar pun datang kembali ke ladang Pak Petani. Ia sudah tidak sabar ingin memakan timun-timun di sana. Di perjalanan, kancil membayangkan betapa enak dan segarnya memakan timun-timun di sana. Aku akan membuat perutku sangat kenyang agar aku tidak perlu berkali-kali datang ke sini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu untuk persediaan makanan di hutan, ucap si kancil. Ketika sampai di depan ladang, betapa terkejutnya si kancil ketika melihat ada orang yang menjaga ladang milik Pak Petani. Kancil yang berniat mencuri pun langsung bersembunyi. Ia mencoba untuk menunggu orang tersebut sampai pergi. Waktu demi waktu berlalu, tidak terasa kancil sudah menunggu lama dari tempat persembunyiannya. Namun, orang yang menjaga ladang Pak Petani tersebut tidak kunjung pergi. Wah, bagaimana ini? Pak Petani itu tidak kunjung pergi. Hebat sekali dia. Dia terus menungguku sambil berdiri di sana. Kalau begini terus, maka aku
tidak bisa memakan timun hari ini, pikir si kancil. Kancil yang merasa lapar pun akhirnya menyerah. Ia kembali pulang dengan perasaan kecewa. Pesan moral yang dapat diambil dari dongeng ini adalah janganlah mencuri, karena mencuri merupakan tindakan yang buruk. Kita tidak boleh mengambil milik orang lain begitu saja. Selain itu, ketika kita memiliki sifat cerdik, kita tidak boleh menggunakannya untuk hal-hal yang buruk. Kita harus memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif dan tidak merugikan orang lain. Sekian video cerita dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.